Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aldina Daulay. Saya berasal dari kelas SI 4R. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Novika Irawati. Yang pertama itu di sini desain database. Desain adalah rancangan atau gambaran dari suatu produk yang akan dibuat. Sedangkan pengertian dari database adalah kumpulan file atau arsip data yang saling berhubungan yang tersimpan di simpanan luar komputer atau dalam media penyimpanan tertentu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian desain database adalah proses perancangan yang nantinya akan menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, tujuan dari desain database sendiri adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam suatu sistem, sehingga informasi yang dihasilkan nanti dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan semestinya. Di sini ada proses desain database terbagi menjadi 6. Yang pertama itu analisis persyaratan yang memiliki arti kita itu wajib mengetahui dan memahami apa yang diinginkan user atau pengguna. Kemudian yang kedua, database konseptual. Dalam langkah ini atau proses ini diproyeksikan dengan menggunakan model IR, yaitu dalam satu data tingkat tinggi, yaitu memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu desain database logika. Yang ketiga ini kita harus mengubah konsep desain database menjadi sebuah skema database relasional dari DBMS yang dipilih. Yang keempat itu perbaikan skema. Memiliki arti menganalisa kumpulan relasi atau hubungan dalam skema database. Dan yang kelima itu desain database fisik. Pada langkah yang kelima ini meliputi pembuatan indeks pada tabel dan pengelompokan beberapa tabel. Dan yang keenam, desain aplikasi dan keamanan. Semua yang menyangkut DBMS harus memperhitungkan aspek aplikasi di luar database tersebut. Kemudian yang kedua yaitu diagram ER. Entity Relationship Diagram atau IRD, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang telah didesain. Kemudian, di dalam diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan data flow untuk menampilkan konten data store. Saat kita ingin membuat IRD, ada beberapa istilah umum dan simbol IRD yang perlu kita ketahui dulu. Yang pertama itu di sini komponen penyusun IRD yaitu entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Simbolnya yaitu disimbolkan dengan persegi panjang. Dan yang kedua itu atribut, berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Simbolnya berbentuk oval dia. Ini dia ya. Atau dapat kita bilang dia berbentuk elips. Relasi. Kemudian yang ketiga itu relasi. Relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Simbolnya itu di sini kita simbolkan dengan belah ketupat. Relasi terbagi beberapa jenis yaitu one to one, yang kedua one to many, dan yang ketiga many to many.
Yang pertama itu one-to-one, memiliki arti setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lainnya. Contohnya itu siswa dengan nomor induk siswa, itu kan hanya satu aja. Dia nggak bisa untuk kebanyak. Dan yang kedua itu one-to-many. One-to-many ini memiliki arti hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya itu guru dengan murid. Guru dengan murid, itu dia tadi. Dia memiliki hubungan antara satu entitas. Dan yang ketiga itu adalah many-to-many. Memiliki arti setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya itu siswa dengan ekstrakurikulernya. Misalnya gini, siswa satu memiliki hobi yaitu futsal, kemudian basket, kemudian renang. Itu dia terserah dia. Karena di sini ketentuannya bisa mempunyai relasi dengan entitas lain. Kemudian yang keempat itu adalah garis. Garis memiliki arti yaitu menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Di sini lambangnya atau simbolnya itu dia garis biasa aja, garis lurus gitu aja. Kemudian yang ketiga, atribut dan set entitas. Atribut adalah karakteristik dari entitas tersebut. Jenis-jenis atribut ada 5. Yang pertama itu adalah atribut K. Di sini digunakan untuk menentukan entitas yang sangat unik. Misalnya gini, atribut itu dia memiliki kunci, makanya dia dibilang unik. Yang kedua itu atribut sederhana, memiliki nilai yang tunggal. Dan yang ketiga adalah atribut value yang memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas instan. Di sini kita dapat mengetahui informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Dan yang keempat itu atribut komposit yang memiliki arti terdiri dari beberapa atribut yang sangat kecil dengan arti tertentu. Kemudian yang kelima, atribut derivatif. Memiliki arti yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam IRD. Di sini kita memiliki dia dihasilkan dari atribut lain. Kemudian yang keduanya itu adalah set entitas. Merupakan sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Di sini set entitas terbagi menjadi 2, yaitu strong entity atau entity kuat dan weak entity atau entity lemah. Kemudian yang keempat di sini hubungan dan set hubungan. Dalam pengertian hubungan dapat dikatakan bahwa hubungan adalah kaitan antara suatu entitas dengan entitas yang lain yang saling berhubungan atau memiliki kesamaan. Sedangkan pengertian dari set hubungan adalah kumpulan hubungan dari hubungan yang sejenis. Misalnya tuh set hubungannya itu kita memiliki hubungan yang sama atau sejenis, dia tidak boleh berbeda. Kemudian di sini ada fitur-fitur tambahan pada model IR. Yang pertama itu adalah batasan K. Batasan K dapat diartikan bahwa dengan menentukan batasan K, maka dapat diyakinkan bahwa hanya data-data yang sama dengan batasan tersebut saja yang dapat kita isi. Kemudian yang kedua adalah batasan partisipasi. Batasan partisipasi menjelaskan sebagaimana data itu dapat berelasi pada entitas lainnya. Dan yang ketiga,
Dan yang ketiga itu adalah weak entity, yang dimana keberadaan dari entitas itu tergantung dari keberadaan entitas yang lainnya. Entitas lemah karena di dalamnya tidak terdapat primary key. Di dalam weak entity ini dia dikatakan dia entitas yang lemah karena di dalam entitas tersebut dia tidak memiliki kata kunci, makanya dia dikatakan lemah dan dia tidak memiliki primary key. Dan yang keempat itu adalah hierarki kelas. Dapat dikatakan suatu kelas dapat dibuat sebagaimana kelas yang benar-benar baru dapat dibentuk dari kelas yang sudah ada. Kemudian proses pembentukan kelas baru dari sebuah kelas yang sudah ada dapat disebut sebagai pewarisan atau inheritance. Kelas yang menjadi baris bagi pembentukan kelas lainnya disebut dengan kelas super. Dan yang keempat itu adalah agresi atau agregasi. Dapat dikatakan adalah atau pengertiannya merupakan proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Pengelompokan data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang sudah dipilih. Di dalam agregasi ini dia memiliki beberapa fungsi, yaitu max, min, count, sum, dan average atau APG, di mana max memiliki arti mencari data terbesar dari sekelompok data, dan min memiliki arti mencari data terkecil dari sekelompok data, dan count memiliki arti mencari caca data atau data nol tidak akan dimasukkan dalam perhitungan kecuali disebutkan secara terkhusus. Dan sum memiliki jumlah dari sekumpulan data numerik, dan yang average mencari rata-rata dari sekumpulan data numerik. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.